Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas laptop gaming entry level yang juga memiliki fitur seperti laptop gaming high-end yang tentunya juga udah kuat digunakan untuk bermain game hits di 2020 ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GF65 Thin 10 SDR yang memiliki spesifikasi cukup tinggi untuk sebuah laptop gaming entry level. Untuk prosesornya menggunakan Intel Comet Lake 10 Gen i7-10750H 6 core 12 thread dengan boost clock yang tinggi banget 5 GHz serta udah support Intel Thermal Boost Velocity. Kemudian untuk grafik cardnya menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti GDDR6 dengan VRAM 6GB, 1536 CUDA core dengan memori clock sampai 1590 MHz, dan juga masih ada IGP dengan Intel UHD grafik. Jadi kalau misalkan Nvidia GTX-nya tidak terpakai, bisa auto switching ke IGP-nya agar baterainya lebih awet. Dan dengan Intel UHD kalian juga bisa memanfaatkan fitur Intel QuickSync Video. Jadi kalau misalkan digunakan untuk editing, proses encoding dan juga decodingnya akan lebih cepat. Lanjut untuk memori RAM-nya, sayangnya masih single channel 8GB dengan speed 2666 MHz, tapi masih ada satu slot kosong lagi untuk upgrade RAM. Dan di tes performa nanti kita juga akan menggunakan konfigurasi dual channel 16GB untuk mengunlock potensi dari Intel Core i7-10750H dan juga GTX 1660 Ti. Lanjut untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 512GB dengan speed yang lumayan kenceng, lebih dari 2000 Mbps. Dan yang menarik, walaupun masuk ke entry level, tapi opsi upgrade-nya banyak. Selain RAM tadi, storage-nya juga masih bisa di-upgrade karena masih ada satu slot M.2 yang kosong. Kalau dari segi desain dan juga build quality, meskipun MSI GF65 ini masuk ke segmen entry level, tapi dari build quality, bahan materialnya menggunakan aluminium brush metal di bagian punggung laptop dan juga keyboard covernya. Dan yang menarik, walaupun menggunakan bahan material aluminium, tapi MSI bisa membuat GF65 tetap ringan dengan bobot di bawah 2 kg, lebih tepatnya 1,86 kg dengan ketebalan 2,17 cm. Untuk sebuah laptop gaming entry level yang menggunakan Intel Core i7-10750H 6 core 12 thread plus Nvidia GTX 1660 Ti non-Max-Q atau versi full power, MSI GF65 Thin ini bisa dibilang laptop gaming entry level tertipis di kelasnya. Kalau dari segi desain masih MSI banget dengan warna mid black dengan aksen warna merah di bagian punggung untuk logonya, dan warna backlit keyboardnya juga single LED berwarna merah dengan feel keyboard yang menurut saya udah sangat nyaman untuk sebuah laptop yang cukup tipis. Feel tactile-nya dapat, travel distance-nya pas, walaupun di seri MSI GF65 ini tidak bekerja sama dengan SteelSeries seperti laptop gaming high-end-nya MSI yang lain. Tombol powernya juga udah memisah yang letak dan bentuknya cukup unik di pojok kanan atas dengan ada satu titik lampu indikator untuk tombol power. Yang kerasa entry level banget menurut saya adalah bagian touchpad yang masih kayak agak kerasa kopong, kemudian travel distance-nya terlalu dalam, ya kerasa entry level banget lah. Untungnya karena ini segmennya laptop gaming, dan kalau misalkan kita bermain game kita pasti menggunakan mouse, jadi bakalan jarang kepake banget untuk touchpadnya yang menurut saya masih kerasa laptop consumer atau entry level banget ini. Kemudian untuk axle-nya udah sturdy dan juga kokoh, kemudian juga udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan di bagian frame layar juga udah tipis dan kekinian banget dengan frame kanan kirinya memiliki ukuran hanya 5 mm dengan screen to body ratio 81%. Kemudian untuk layarnya, walaupun MSI GF65 ini masuk ke segmen entry level, tapi layarnya menurut saya udah oke banget lah di kelas entry level karena dia memiliki dimensi 15,6 inch dengan refresh rate 144 Hz. Kemudian untuk layarnya memiliki dimensi 15,6 inch dengan refresh rate 144 Hz, panelnya IPS level dengan 250 nits. Lanjut ke bagian konektivitas, untuk Wi-Fi-nya udah pakai 802.11ax Wi-Fi 6 menggunakan Intel AX201 dual band dengan MU-MIMO teknologi dan juga Bluetooth versi 5. Jadi kalau kalian di rumah udah punya router Wi-Fi 6 juga, tidak ada lagi yang namanya laggy, ping tidak stabil atau video buffering. Karena kalau kalian punya teknologi Wi-Fi 6, tidak ada lagi yang namanya antri bandwidth. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat Kensington lock, input LAN, 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 1, 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga audio jack combo. Di sebelah kiri terdapat input power dan juga HDMI. Kemudian lanjut untuk audionya. Untuk sebuah laptop gaming entry level, MSI GF65 ini menurut saya kualitas audionya di atas rata-rata laptop gaming entry level di brand lain yang biasanya ya asal suaranya adalah, tapi MSI GF65 ini kualitas audionya, bassnya masih cukup kerasa, ditambah lagi juga ada driver Nahimic yang bisa kita atur profiles audio mulai dari musik, games, movie dan lain-lain. Serta kita bisa atur untuk equalizer serta surround
surround sound-nya. Jadi kalau misalkan kita bermain game tanpa menggunakan headset, suaranya masih cukup powerful dan masih bisa kompetitif. Kemudian untuk software bawaannya seperti biasa, MSI memiliki software yang namanya Dragon Center yang memang udah user friendly dan juga lengkap banget fiturnya. Untuk shortcutnya kita bisa Fn plus F7, kemudian dia akan muncul Dragon Center. Dan dengan software Dragon Center ini kita bisa monitoring CPU, GPU, dan kita juga bisa set skenario-nya mulai dari super battery dan juga extreme performance. Kemudian juga ada gaming mode yang hanya dengan satu klik aja hardware dan juga software dari MSI GF65 akan secara otomatis dioptimalisasi untuk game yang sudah kita pilih di mode gaming. Kemudian untuk baterainya, MSI GF65 dibekali dengan baterai berkapasitas 51 Wh yang ketika saya gunakan untuk video playback XD 720p dengan screen brightness 50%, audionya 25%, bisa bertahan sekitar 6 jam 50 menit. Cukup awet untuk sebuah laptop gaming entry level, dan ketika saya gunakan untuk web tasking, Chrome Wi-Fi on dengan settingan yang sama, brightness 50%, volume 25%, bisa bertahan sekitar 6 jam 7 menit. Cukup awet. Kemudian lanjut untuk sistem coolingnya, dan sepertinya saya udah ngomong berkali-kali ya kalau MSI GF65 ini adalah laptop gaming entry level, dan walaupun laptop gaming entry level tapi untuk sistem coolingnya terlihat cukup serius banget. Dengan dual fans, 6 heat pipes, dan juga 3 exhaust yang dibuang ke belakang 2 dan ke samping 1. Dan MSI menamakan sistem coolingnya dengan Cooler Boost 5. Apakah sistem cooling Cooler Boost 5 dari MSI ini mampu menghandle Intel Core i7 10750H dan GTX 1660 Ti full power non-max Q? Langsung aja kita masuk ke bagian performa. Pertama kita coba loop sebanyak 10 kali di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicolok atau plug-in, skenario di Dragon Center-nya Extreme Performance, dan hasilnya ketika kita loop sebanyak 10 kali di mode rata kanan ini mendapatkan skor yang stabil di kisaran 1200 CB. Dan untuk suhu temperatur max load-nya dia bisa spike atau copet di 96 derajat Celcius. Tapi nggak konstan, jadi dia kadang-kadang bisa nyopet ke 96 derajat Celcius. Dan kondisi mentok rata kanan ini seharusnya tidak akan kalian temukan di real life ketika kalian bermain game atau kalian gunakan untuk editing. Karena memang Cinebench loop sebanyak 10 kali mode rata kanan itu benar-benar digunakan untuk stress load aja. Kemudian di skenario kedua di Dragon Center-nya mode balance dan laptopnya tidak dicas atau on battery, hasilnya turun dengan kisaran skor itu 800-an CB. Kemudian di mode silent juga sama seperti mode balance, sekitar ada di 800-an CB. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, MSI GF65 mendapatkan skor sekitar 31.000 dan di Fast Track mendapatkan skor 13.000. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Pertama kita coba dulu di konfigurasi RAM single channel 8GB, dan MSI GF65 mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 39 detik. Dan ketika kita upgrade RAM-nya dual channel 16GB mampu merender lebih cepat dengan 1 menit 15 detik. Lanjut ke benchmark menggunakan software Blender dengan template BMW yang memang biasanya kita pakai. Dan untuk CPU rendernya MSI GF65 ini mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 13 detik, dan untuk GPU rendernya 7 menit 32 detik. Dan untuk time SPI stress testnya juga lolos dengan skor 97,7%, dan untuk temperatur GPU-nya ada di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba di game casual dulu, yaitu Valorant, yang sebelah kiri itu menggunakan konfigurasi RAM 16GB dual channel dan sebelah kanan menggunakan konfigurasi single channel 8GB. Untuk resolusinya sama-sama Full HD, grafiknya sama-sama rata kanan untuk game Valorant ini. Dan seperti yang kalian lihat terjadi peningkatan FPS di RAM 16GB dual channel ya sekitar 30-40 FPS lah di RAM 16GB, bisa tembus sampai 200 FPS lebih dengan settingan rata kanan Full HD. Lanjut ke game COD Warzone dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kiri untuk game yang satu ini, dan seperti yang kalian lihat performa di 16GB dual channelnya bisa meningkat hampir 100% loh ya. Kalau di 8GB itu sekitar 40-50 FPS, sementara ketika sudah di upgrade 16GB bisa 80-90 FPS. Lanjut ke game PUBG PC atau PUBG Steam dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan di performa 8GB nya bisa sampai 80-100 FPS. Sedangkan ketika sudah di upgrade 16GB bisa sampai 100-120 FPS. Jadi seperti di game-game yang tadi, performanya bisa meningkat drastis ketika di upgrade menjadi 16GB dual channel. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact dengan settingan rata kanan resolusi Full HD 60 FPS, dan di Genshin Impact 3 ini kita langsung coba pakai RAM 16GB karena ketika masih 8GB kita lupa nyoba. Dan di performa
16GB ini tidak pernah turun, stabil terus di 60 fps. Jadi untuk Genshin Impact benar-benar sangat enak untuk dimainkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI GF65 10 SDR, sebuah laptop gaming entry level dari MSI yang dibanderol dengan harga SRP 1799 atau 18 juta lah, dan dengan harga 18 juta kalian sudah mendapatkan backpack eksklusif dari MSI. Tapi biasanya juga harganya bakalan di bawah SRP kok. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk kelebihannya menurut saya MSI GF65 ini bisa dibilang laptop gaming entry level yang secara dimensi cukup portable jika dibandingkan dengan brand lain yang biasanya masih di atas 2 kg beratnya, dengan bobotnya cuma 1,86 kg dengan ketebalan 2,17 cm. Jadi masih cukup compact kalau misalkan kita bawa kuliah, kita bawa ngegame di rumah temen, atau kita bawa kemanapun. Gak seberat laptop gaming entry level yang biasanya 2,4 sampai 2,5 kg. Kemudian untuk kelebihan lain menurut saya adalah dari segi build quality, karena untuk bagian punggungnya udah pakai aluminium, keyboard covernya udah pakai aluminium. Kemudian dari segi performa juga udah oke banget untuk sekelas laptop gaming entry level, karena layarnya udah memiliki refresh rate 144Hz. Kemudian prosesornya udah pakai Intel Core i7 10750H Comet Lake. Kemudian untuk grafikanya juga udah pakai Nvidia GTX 1660 Ti versi full power, bukan yang versi Max Q. Kalau untuk kekurangannya menurut saya pribadi adalah di sektor memori RAM, karena RAM dari defaultnya cuma 8GB single channel, walaupun masih ada satu slot kosong lagi. Jadi kalian harus sisihkan budget untuk upgrade RAM biar konfigurasinya dual channel 16GB, dan seperti yang kalian lihat tadi performanya bisa jadi lebih kenceng. Kemudian kekurangan lain mungkin adalah keyboardnya yang belum RGB, jadi masih single LED backlit berwarna merah, yang kalau saya pribadi ya, saya jujur untuk laptop gaming yang warnanya merah itu agak bosen. Kalau misalkan diganti warna putih, menurut saya walaupun nggak RGB, nggak apa-apa sih ya, asalkan jangan merah, karena kayaknya udah membosankan warna gaming yang diwakili dengan warna merah. Dan bagian yang menurut saya entry level banget adalah di bagian touchpadnya, yang travel distance-nya itu kayak terlalu dalam, kopong, dan ya kerasa consumer banget lah. Tapi overall MSI GF65 ini bisa menjadi referensi menarik buat kalian yang mencari laptop gaming entry level dengan bobot yang cukup compact 1,86 kg, padahal performanya bukan pakai Max U tapi bisa membuat laptop di bawah 2 kg. Jadi bisa dibilang MSI GF65 ini adalah laptop gaming entry level yang salah satu tertipis lah dibandingkan brand lain. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.